Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dina Holis Aziza, SIKOM MA, dosen tetap program studi hubungan masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Dalam video ini izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keahlian saya adalah mata kuliah Image Building dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Image Building merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program studi hubungan masyarakat, di mana mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana individu maupun organisasi dalam membangun, mempertahankan, dan juga memperkuat citra positif melalui strategi komunikasi yang terencana. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik mulai dari konsep dasar citra, faktor pembentukan citra, branding, positioning, strategi kampanye, etika public relation, hingga evaluasi kampanye citra. Berikut capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Image Building adalah: mengacu pada rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi image building yang kreatif, komunikatif, profesional, serta berlandaskan nilai Islam serta etika public relation melalui penyusunan proposal kampanye citra. Perkuliahan mata kuliah Image Building dilaksanakan secara tatap muka dalam 14 kali pertemuan materi, 1 kali asesmen tengah semester atau UTS, 1 kali pertemuan asesmen akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yakni Student Centered Learning dengan model Case-Based Learning yang dilaksanakan sebelum UTS dan Project-Based Learning yang dilaksanakan sebelum UAS, di mana melalui metode tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghubungkan antara teori dengan praktek profesional di bidang public relation. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Image Building, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun media yang digunakan meliputi laptop sebagai perangkat utama penyampaian materi, Smart TV sebagai media presentasi dan visualisasi pembelajaran di kelas, Learning Management System atau LMS Universitas Muhammadiyah Cirebon yaitu Grid System melalui sso.umc.ac.id. Adapun referensi utama dan juga referensi pendukung pada mata kuliah Image Building adalah: berikut cuplikan proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan pada pertemuan ke-7 dengan topik merencanakan kampanye citra, menentukan tujuan audiens dan kampanye public relation. Halo semuanya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya teman-teman? Sehat ya? Oke, udah makan belum? Sudah ya. Oke, semoga hari ini tetap semangat. Kita melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah Image Building. Semoga hari ini kita terus bersemangat ya untuk bisa mendapatkan materi yang bisa kita serap dan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Minta tolong diangkat tangannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna bi ta'wilih. Wa alimna bi ta'wilih. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi yang kita serap hari ini bermanfaat. Oke, mata kuliah Image Building. Sebelum kita masuk pada materi hari ini ya, oke, sebentar saya operasikan terlebih dahulu.
Oke, sudah bisa ya. Nah, teman-teman sekalian, image building pada minggu lalu kita membahas sebuah topik. Ada yang masih ingat nggak topiknya apa? Saya, Bu. Topik kemarin tentang strategi membangun image, yakni dengan 3 strategi, yaitu branding, positioning, dan corporate identity. Corporate identity. Oke, teman-teman sudah cukup recall belum? Strategi komunikasi dalam membangun image ada 3. Pertama, positioning, branding, dan yang ketiga, corporate identity. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu. Silahkan, yang mau menambahkan? Ada? Saya, Bu. Oke, Rahma, silahkan. Seperti yang tadi Giva sampaikan, ada 3 poin. Yang pertama ada branding, merupakan proses membangun persepsi, nilai, dan karakter yang ingin ditanamkan dalam benak masyarakat. Dengan kata lain, branding membantu organisasi memiliki identitas yang mudah dikenali dan diingat oleh publik. Seperti alma mater UMC yang berwarna khas merah dan berlogo. Yang kedua ada positioning, yaitu bagaimana organisasi menempatkan dirinya agar memiliki keunggulan atau nilai pembeda dibandingkan organisasi lain. Nah, yang ketiga ada corporate identity, menjadi representasi nyata dari nilai-nilai yang dimiliki organisasi, seperti logo UMC yang memiliki makna dan nilai filosofinya. Oke, terima kasih buat Rahma. Luar biasa lengkap ya. Jadi strategi komunikasi untuk membangun image itu ada 3 tahapannya ya. Di antaranya apa tadi? Positioning, branding, dan satu lagi adalah corporate identity. Nah, dari ketiga hal ini ketika dilaksanakan secara berangkaian teman-teman ya, maka seperti yang kita lihat di sini ya, dari branding, positioning, dan juga corporate identity, maka nanti akan menciptakan sebuah citra yang positif atau disebut dengan corporate image. Oke, tentu untuk mencapai itu semua kita butuh yang namanya prinsip-prinsip etika PR. Apa saja prinsipnya? Kita flashback lagi ya. Citra organisasi tidak dibangun secara instan, tidak begitu saja. Misalkan cukup dengan menggunakan alma mater kemudian UMC jadi bagus, tentu enggak ya. Kemudian hanya sekedar memasang logo di depan UMC menjadi citranya bagus juga enggak. Tapi melalui apa? Komunikasi yang etis, jujur, dan juga bertanggung jawab. Oke, selanjutnya sebagai praktisi PR, teman-teman dilahirkan dari Lembaga Tinggi Pendidikan Islam, maka harus bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Apa itu? Sebagaimana sudah kita diskusikan juga di pertemuan sebelumnya, maka kita harus mengintegrasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Yang pertama adalah kaulan sadidan, berkata benar, dan yang kedua kaulan ma'rufan. Apa itu? Berkata baik. Dan yang ketiga kaulan layinan. Kita harus bisa bersopan ya, berkata yang sopan, bersikap yang sopan, dengan tamu yang sopan, berkata yang baik. Oke, dalam apa? Dalam setiap strategi komunikasi. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa pencitraan saja, tapi kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai prinsip komunikasi Islam dalam setiap aktivitas public relation. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Kita kasih applause dulu. Nah, untuk melanjutkan materi kita hari ini, maka ada satu topik yang mana kita bahas dalam pertemuan 7 ini. Materi ke-7 adalah perencanaan kampanye citra. Meliputi apa saja? Menentukan tujuan, audiens, dan juga media. Oke, ada pertanyaan. Oke, sebelum kita masuk pada pertanyaan, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari setiap pertemuan. Maka pertemuan hari ini adalah mohon bantu baca Saskia. Silakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan tujuan kampanye, mengidentifikasi target audiens, memilih media komunikasi, serta menyusun rancangan kampanye citra sederhana. Oke, terima kasih. Kita kasih plus dulu. Jadi teman-teman, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ya, bahwasanya citra itu tidak instan terjadi.
Kemudian komunikasi itu biar efektif juga enggak tiba-tiba efektif, tapi ada sebuah strategi ataupun cara atau upaya yang dilakukan oleh seorang PR. Nah, pertanyaannya adalah, apakah citra yang baik itu akan terbentuk hanya memiliki logo yang menarik, slogan yang bagus, atau identitas organisasi yang kuat? Apakah cukup dengan itu saja? Tidak ya, belum tentu ya. Mungkin ada yang sudah punya logo bagus, kemudian image-nya bagus, tapi tentu tidak hanya sekedar punya logo saja. Ada sebuah proses-proses komunikasi yang dilewati. Oke. Kemudian belum tentu ya, karena masih ada proses-proses yang harus dilalui, yang dilakukan, kemudian relevansinya apa, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dicapai. Maka citra yang baik tidak muncul begitu saja, tapi apa? Merupakan sebuah hasil dari proses apa aja? Proses komunikasi yang terencana. Betul. Ibaratnya gini, kita punya, teman-teman punya cita-cita ya? Punya. Oke. Apakah tiba-tiba cita-cita itu harus langsung tercapai? Tentu enggak ya. Teman-teman pengen, aku mau kuliah S1. Jadi begitu pengen S1 langsung S1? Tentu tidak. Pasti ada proses-prosesnya, di mana misalkan saya harus mempertimbangkan kampus mana yang harus saya pilih, prodi apa yang harus saya pilih, tujuan apa yang saya tentukan kuliah nanti, dan lain sebagainya. Maka harus ada apa? Proses komunikasi yang terencana dan berkelanjutan, sehingga apa? Yang kita rencanakan bisa kita capai. Next. Mungkin saya minta bantu Fikri. Ada Fikri? Fikri, boleh bantu operasikan ya, biar saya mempresentasikannya lebih mudah. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Apa itu kampanye citra atau kampanye PR teman-teman? Ada yang tahu? Oke, coba kita next, sambil kita review, kita diskusikan ya teman-teman ya. Nah, sudah ada yang kenal belum? Ronald D. Smith, ini salah satu tokoh public relation. Saya minta bantu dibacakan. Siapa? Oke. Ronald D. Smith dalam bukunya Strategic Planning for Public Relations menjelaskan bahwa kampanye public relations merupakan proses komunikasi yang direncanakan secara strategis, dilaksanakan dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan pengetahuan sikap dan perilaku publik. Sasaran, oke. Betul ya teman-teman, coba kita cerna bahwasanya kampanye PR itu merupakan sebuah proses komunikasi yang terencana dan strategis. Sebagaimana tadi saya contohkan, untuk menjadi S1 ilmu komunikasi itu enggak tiba-tiba menjadi sarjana. Ada prosesnya ya. Nanti teman-teman melalui proses kuliahnya dulu, melalui proses tugas-tugas dulu, proses nanti teman-teman juga akan mengalami skripsi dulu ya, baru teman-teman mengalami yang namanya wisuda S-Ikom. Nah, S1 betul. Sehingga apa? Untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Berupa apa? Tujuannya bisa digapai dengan bentuk apakah itu pengetahuan, apakah itu sikap, ataupun perilaku yang dilakukan oleh para publik sasaran. Oke, next. Yang kedua, masih ada tokoh PR lagi, yaitu James Grunick. Ada yang kenal? Atau mungkin sudah punya bukunya? Nah, dia juga menyampaikan bahwasanya keberhasilan sebuah kampanye tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi tersebut dalam membangun komunikasi dua arah, teman-teman. Ada yang pernah ditelepon oleh call center? Pernah ya? Nah, itu juga menjadi salah satu strategi dari perusahaan untuk membangun relasi dengan customernya. Kemudian teman-teman pernah mengisi angket dari sebuah produk tertentu, bahwasanya kepuasan yang teman-teman dapatkan setelah menggunakan produk kecantikan mungkin. Pernah ya? Nah, itu juga menjadi salah satu strategi. Ya. Next. Apa sih yang perlu dilakukan saat kita menjadi seorang PR untuk menyusun kampanye PR atau kampanye citra?
Jawabannya adalah yang pertama, kita harus bisa menentukan tujuan. Next, Fikri. Menentukan tujuan. Tentu setiap organisasi beda ya tujuannya. Tujuannya Giva, tujuannya Rahma, tujuannya Tania pasti berbeda-beda. Maka setiap orang ini harus punya visi misi, punya tujuan yang berbeda-beda untuk menggapai apa? Cita-citanya masing-masing. Sebagaimana organisasi ataupun perusahaan juga punya tujuan program kampanyenya. Yang pertama, bisa meningkatkan awareness untuk bisa lebih dikenal oleh banyak orang ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki reputasi. Mungkin perusahaan tersebut pernah mengalami krisis. Atau yang ketiga, membangun kepercayaan. Setelah ada krisis, gimana nih caranya biar masyarakat masih tetap percaya terhadap perusahaan kita? Maka ada sebuah upaya ataupun strategi untuk membangun kepercayaan publiknya. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah program ataupun memperkuat loyalitas pelanggan, termasuk tadi ya teman-teman menjawab kuesioner ataupun menjawab telepon dari sebuah customer service sebuah perusahaan tertentu, mungkin misalkan provider ya teman-teman, apakah sinyal yang digunakan cukup baik di lokasi Anda dan lain sebagainya gitu. Next, mengapa tujuan itu menjadi penting? Karena tanpa tujuan, kampanye hanya akan menghasilkan berbagai kegiatan yang menarik saja, tapi tidak tahu itu sebenarnya untuk apa. Ya, karena kita belum punya tujuan yang jelas. Maka sebelum melangkah, seorang PR sudah harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kampanye ini tuh mau buat apa sih? Oh oke, sebagai contohnya, next lagi. UMC, Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin meningkatkan jumlah mahasiswanya. Maka tentu harus punya strategi jitu ya, biar semakin banyak yang berminat untuk kuliah di UMC. Maka tujuan kampanyenya bukan sekedar membuat konten media sosial saja, tapi apa? Dari setiap konten-konten itu ada esensi ataupun ada nilai yang bisa kita tularkan kepada audiens. Oh, aku ingin meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat. UMC itu seperti ini loh, dengan angle-angle tertentu. Misalkan ada booth, ini ya foto booth di bawah ya, yang instagramable. Kemudian gedung-gedung yang memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian kita punya masjid dan sebagainya. Dan juga kegiatan belajar mengajar yang bisa kita share melalui media sosial, sehingga apa? Masyarakat tahu, oh begini ya kuliah di UMC, oh seperti ini ya universitasnya, oh seperti ini ya ruang kelas dan juga fasilitasnya, gitu ya. Jadi bukan sekedar konten media sosial, tapi harus punya nilai lebih. Apakah misalkan meningkatkan pengetahuan ataupun ketertarikan dari calon mahasiswa terhadap program studi yang ditawarkan. Oke, next. Yang kedua, menentukan ataupun memilih siapa? Target audiens. Kalau kampanyenya itu untuk memperkenalkan, untuk memperluas pengetahuannya kepada banyak masyarakat biar kenal UMC, maka kita harus mempertimbangkan berbagai komponen. Bisa dilakukan berdasarkan karakteristik demografis, misalkan usia, ya, jenis kelamin, pendidikan, kemudian wilayah geografis, psikografis, ataupun perilaku dari calon konsumen atau calon target sasaran. Next. Contoh tadi ya tentang kampanye untuk PMB. Maka target utama itu bisa berupa siswa SMA kelas berapa? 12. Kenapa kok SMA kelas 12? Kira-kira? Karena mau lulus, betul. Mereka sudah mempertimbangkan saya mau kuliah apa enggak. Kalau kuliah, kuliahnya di mana? Kalau kuliah, program studinya apa? Program studi mana ya yang relevan dengan kesukaan ataupun hobi saya, yang bisa mendukung karir saya nanti, gitu ya. Sehingga kelas 12 menjadi target sasarannya. Tapi kalau dalam proses pengambilan keputusan, tentu mereka butuh namanya dukungan dari orang tua. Mereka nggak bisa langsung yes aku mau kuliah di situ tanpa persetujuan orang tua. Maka tentu pendekatannya berbeda.
beda audiens, pendekatannya juga berbeda. Maka nanti bisa melalui bimbingan konseling atau kita mengundang ya orang tua ke sekolah, kemudian kita lakukan sosialisasi sehingga apa? Orang tua merasa dilakukan pendekatan yang lebih eksklusif ya. Selain juga tadi siswanya atau anak-anaknya juga diberikan briefing, kemudian ada bootcampnya gitu ya. Baru kemudian orang tua diberikan bimbingan konseling, didiskusikan, Bapak Ibu ini ada program studi menarik loh, akreditasinya begini loh dan lain sebagainya. Kemudian diberikan profil universitasnya dan lain sebagainya. Sehingga audiens penting, audiens itu kita harus perhatikan betul-betul segmentasi kita itu seperti apa, psikologisnya. Kalau anak muda berarti dengan pendekatannya anak muda juga, kalau orang tua juga pendekatannya seperti sebagaimana orang tua. Pasti berbeda ya psikologisnya antara orang tua teman-teman dengan teman-teman sendiri gitu. Catatannya, setiap audiens memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda. Oke. Terakhir, yang ketiga, yang perlu dipersiapkan adalah menentukan media kampanye. Menurut teman-teman penting nggak sih media kampanye? Penting. Ibaratnya gini, kita kalau ngajar sekarang bisa ya belajar pakai media Zoom, bisa juga pakai mungkin Google Meet ya, dan juga bisa dilakukan secara langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan jaringannya ternyata tidak memadai, maka ada gangguan. Akhirnya efektif tidak proses pembelajaran? Tidak. Oke. Maka kita ketika menghadapi kesulitan, bagaimana caranya kita bisa problem solving ya. Misalkan ternyata kalau misalkan kuliah online itu lebih banyak hambatannya, maka kita gunakan perkuliahan secara langsung. Nah, pada konteks ini dalam menentukan media kampanye, apa itu media kampanye? Merupakan alat atau tools yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau tujuan kepada audiens kampanye. Nah, PR harus bisa menentukan nih berdasarkan apa? Kesesuaian dari tadi ya, karakteristik audiens, betul. Yang kedua, kemampuan media menjangkau sasaran. Tadi ya, kalau Gen Z bisa disasar dengan media sosial. Kalau orang tua mungkin bisa aja masih pakai media digital tapi bukan media sosial. Mungkin bisa kita kirimkan link ya, link pendaftaran PMB bisa juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, efisiensi waktu dan juga biaya. Sebagai seorang PR itu harus bisa memanage baik itu waktu ataupun biaya. Karena semakin besar media yang kita gunakan, semakin banyak yang kita libatkan, maka cost yang kita keluarkan juga lebih besar. Oke, yang terakhir, efektivitas dari penyampaian pesan. Kalau media digital atau media sosial, segmentasinya adalah Gen Z, maka mereka sudah sering mengakses tuh ya media digital. Mungkin teman-teman ada nggak yang nggak punya media sosial? Ada nggak? Semuanya punya ya? Punya. Minimal Instagram punya semuanya? Punya. TikTok punya? Punya. Oke. Bikin konten sering ya? Nah, tentu. Maka kalau kita sampaikan kepada Gen Z, maka relevan ketika menggunakan media sosial. Oke. Yang menjadi catatan adalah media bukan dipilih karena sedang populer. TikTok lagi populer teman-teman, tapi audiens kita bukan Gen Z, bukan mereka yang familiar terhadap media digital. Tentu nggak akan efektif. Maka ketika kita memilih media bukan hanya karena populernya, tapi karena sesuai dengan karakteristik audiens yang ingin kita jangkau. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Oke, Nizar, silahkan. Saya Nizar dari Malaysia, izin bertanya yaitu tentang mata kuliah ini image building yang bahas topik image citra tadi yang berisikan penyusunan tujuan kampanye, segmentasi atau audiens, lalu yang ketiganya ada media yang digunakan. Nah, pertanyaan Nizar, dari ketiga prosedur itu bisa nggak sih Bu dibolak-balik gitu? Oke. Harus berurutan. Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya teman-teman. Kita kasih plus dulu. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mengacu pada hal yang konteksnya adalah akademik ya, atau kita mau melihat
idealnya, maka tujuan itu pasti di depan ya. Meskipun mungkin ada sebuah organisasi atau perusahaan dia sudah punya audiens terlebih dahulu, sudah punya media terlebih dahulu, akhirnya dia hanya memikirkan tujuannya. Atau mungkin mereka sudah punya medianya, tapi tujuannya belum tersusun ataupun audiensnya belum tersusun. Maka itu bisa kita sebut dengan dinamis. Untuk menentukan mana yang terlebih dahulu, maka kita cross check dulu nih, komponen apa yang belum kuat yang ada pada organisasi ataupun perusahaan di mana kita berada, gitu ya. Oke, terima kasih Nizar untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya next kita ada studi kasus, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman silahkan membuat kelompok untuk mendiskusikan sebagaimana studi kasus yang terpampang dalam smartboard. Sebuah UMKM batik di Cirebon memiliki produk berkualitas, tapi akun media sosialnya tuh sepi, gitu teman-teman ya. Dan masyarakat itu lebih mengenal produk pesaing, atau mungkin lebih senang dengan produk selain batik. Nah, tugas teman-teman nanti di kelompok adalah menyusun tujuan kampanye yang akan kita susun, kemudian target audiensnya siapa, dan juga media komunikasi yang akan kita gunakan apa, sehingga nanti proses kampanye atau promosi ini bisa sesuai dengan harapan yang sudah kita rencanakan. Oke, siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok 1, 2, mana dulu? Oke, coba kelompok 1 ya. Keisha dari kelompok 1. Berdasarkan studi kasus tersebut, permasalahan utama dari UMKM batik Cirebon adalah kurangnya promosi melalui media sosial, sehingga masyarakat ini lebih mengenal produk pesaing meskipun produknya lebih bagus. Nah, oleh karena itu perlunya menentukan tujuan kampanye, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap UMKM batik Cirebon agar produk tersebut lebih dikenal dan mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, kemudian disusun juga target audiensnya, yaitu target audiens yang dipilih adalah Gen Z atau generasi Z yang berusia 17-30 tahun, karena Gen Z ini aktif di media sosial, serta Gen Z ini banyak terpapar oleh budaya luar. Maka dari itu diharapkan dapat mengenal dan juga mencintai produk lokal dan budaya lokal. Media kampanye yang digunakan yaitu ada melalui platform Instagram dan juga TikTok, karena Gen Z ini aktif di media sosial Instagram dan juga TikTok. Serta didukung dengan pameran, kegiatan seperti pameran dan juga lomba fashion show yang menggunakan produk batik tersebut yang dipromosikan kembali melalui media sosial. Oke, terima kasih untuk Keisha. Kita kasih applause dulu dong. Oke, jawabannya betul ya. Jadi salah satu strateginya adalah kita untuk membangun kecintaan para Gen Z. Nih ya teman-teman Gen Z, ada yang pakai batik hari ini? Nah, tidak ada yang pakai batik hari ini ya. Nah, biar cinta kepada batik, maka strategi salah satunya adalah untuk melakukan lomba fashion show tadi ya. Kemudian dipromosikan melalui media sosial Instagram ataupun TikTok. Oke, terima kasih. Materi hari ini teman-teman bisa unduh melalui grid system juga, dan juga nanti silahkan hasil dari diskusi setiap kelompok teman-teman untuk bisa disalin ulang berupa catatan, dan hasil catatan bisa dikumpulkan melalui grid system pada aktivitas perkuliahan. Oke? Baik, akhir kata pertemuan hari ini sudah usai. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Demikian cuplikan video proses pembelajaran dan juga pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon serta berbagai pihak yang telah mendukung berjalannya proses pembelajaran serta penyusunan video PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Semoga video ini menjadi langkah baik untuk kemajuan pendidikan dan pengajaran mahasiswa di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.